Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini dari segmen terakhir. Biasanya kalau di segmen terakhir nih Dika, kita tuh selalu ngasih tips karena ini biasanya ditunggu-tunggu nih sama pemirsa TVmu. Mungkin di luar sana gitu banyak pemirsa TVmu juga yang pengkoleksi sepatu, tapi akhirnya udah banyak sepatu rusak. Akhirnya sepatunya gara-gara cuma sekedar dibeli tanpa dirawat. Tadi kan kamu sebenarnya udah cerita ke kita tentang proses membersihkannya, tapi proses merawat secara keseluruhan itu kan belum. Boleh dong dikasih tips ke pemirsa TVmu gimana sih cara kamu merawat biar awetnya tuh nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa sampai panjang gitu. Kesini Dika. Oke, yang pastinya ketika sepatu itu dipakai, teman-teman harus tahu dipakainya kemana. Kalau teman-teman tahu dipakainya kemana, kemudian teman-teman juga ngeliat cuaca. Karena sebisa mungkin sepatu itu nggak bisa kena air hujan ya. Makanya kadang-kadang kita tuh harus punya namanya jas hujan untuk sepatu. Gitu. Kalau memang terpaksa kotor, jangan langsung dikeringkan gitu kan. Tapi jangan langsung dikeringkan di matahari, tapi diangin-anginin aja sambil dilap pakai air biasa. Itu yang pertama tuh kalau kita pakai. Kalau untuk perawatannya sendiri, teman-teman bisa lihat di YouTube dan segala macam. Tapi paling penting adalah sepatu itu harus disimpan di kedap udara. Kemudian kalau mau disimpan, usahain dibersihkan terlebih dahulu supaya nggak lumut dan jamuran. Nah itu, aku banyak sepatuku yang aku simpan di kardus. Pada akhirnya pas aku buka jamuran semuanya. Pasti nggak dibersihin ya? Enggak, langsung disimpan aja gitu. Harus dibersihin dulu, mulai dari ininya, mulai dari outsole-nya di belakangnya dibersihin sebisa mungkin, dikeluarin kotorannya gitu kan. Kemudian baru bisa disimpan. Oke. Nah terus ada lagi nggak tipsnya? Kemudian tips yang paling ampuh itu adalah kenali bahannya. Karena banyak bahan yang jangan samain nih. Semua sepatu kayak kita dulu waktu SD, semua sepatu disikat gitu kan. Besok sekolah disikat, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus kenali bahannya. Ada leather, ada corduroy, ada kanvas, ada semi kulit, kemudian ada plastik. Jadi dikenali bahannya. Kalau kita kenali bahannya, kita tahu cara ngerawatnya. Kita tahu kalau bahan ini, kalau corduroy nggak bisa terlalu disikat karena pudar. Oke. Jadi itu sih, kenali sepatu kamu, apa yang kamu beli, maka kamu akan tahu apa yang kamu harus rawat. Oke. Biasanya kamu itu kan tadi kamu bilang semua sepatu itu aku pakai gitu. Terus ada ininya nggak sih? Kamu tuh misalnya ya. Pokoknya dalam 1 bulan itu pasti harus aku pakai gitu. Misalnya kayak gini, sepatu itu minimal aku pakai berapa hari gitu. Aku ganti berapa hari gimana? Ada sih kadang-kadang. Seminggu aku pakai ini ya. Terus 3 hari aku pakai ini ya. Besok aku ada acara ini, aku pakai ini deh gitu sih. Ada sepatu yang kamu suka banget pakai nggak? Kalau sepatu yang suka banget pakai. Jadi kayak sepatu favorit. Jadi sepatu favorit sebenarnya ada. Tapi yang nggak aku bawa. Apa mereknya apa? Aku suka pakai Ventela sih. Kenapa? Karena nyaman, simply, kemudian aku nggak takut itu rusak. Karena aku bisa beli lagi. Gitu. Karena harganya cukup terjangkau gitu. Karena kalau pakai yang rare, aduh bahaya nih. Kayak gitu loh. Kayak bawa berlian gitu di kaki. Ada gitu takut. Apalagi misalnya kalau misalnya kita pekerjaannya di outdoor terus gitu yang nggak memungkinkan kita untuk nggak menjamin sepatu kita untuk selalu bersih gitu ya. Kalau kita bekerja di indoor sepatunya tetap bersih sih nggak apa-apa gitu. Pakai yang rare juga nggak apa-apa. Oke. Nah dari 36 sepatu itu, kalau boleh kamu hitung-hitung ada berapa, kamu punya nggak sih sepatu yang kamu pakai sampai rusak? Kalau sampai rusak ada. Ini aku pakai ini. Ini udah mulai menguning gitu, yellowing gitu. Kalau nama sepatu tuh yellowing. Ini sampai ini udah setahun sih sebelum ini tenar aku udah pakai. Oke. Itu apa mereknya? Ini Kompas. Karena memang selebihnya memang sebelum brand-brand ini naik gitu kan. Ada 2 brand yang memang bersaing, yaitu Kompas sama Ventela. Jadi sebuah kebanggaan dulu kalau punya Kompas, sepatunya keren tuh. Iya, gitu kan. Susah tuh gitu. Benar. Kok dia bisa dapet sih sepatu gaib itu gitu? Jadinya aku pakai terus aja. Gitu. Nah, kita mau ngasih tips satu lagi dong. Kalau tadi kan cara perawatan, biar sekarang kasih tips juga ke teman-teman yang memang mungkin juga pengkolektor sepatu lokal. Gimana caranya buat dapetin sepatu sesuai keinginan, tapi dengan harga yang terjangkau juga.
Versi kamu. Versi aku ya. Kasih Oke. tips ya. Kalau sepatu itu belum rilis, yang pastinya up to date. Lihat di IG-nya kapan rilisnya, dipantau baik-baik. Kemudian kalau udah tahu, cari tahu di mana platform rilisnya gitu kan, atau di Shopee, di Tokopedia. Kemudian siapin amunisinya adalah uang digital ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk transfer dan kemudian menunggu. Dan yang paling penting internetnya kencang. Itu sih. Kalau itu sudah terlewat, ya udah. Teman-teman kalau mau cari lagi, usahakan carinya tuh sebenarnya di Facebook. Tapi kan kalau orang bilang di Facebook itu kan banyak penipuan gitu ya, nggak dijagain. Jadi carinya di Facebook, belinya di Shopee. Nah, kalau kita anak-anak lokal sebutnya rekber. Kita cari rekber itu kayak, oke, kita akan transaksi lewat Shopee atau Tokopedia. Tapi nyarinya di Facebook. Kalau di Facebook itu kita bisa tawar-menawar harga lah gitu kan. Dan ketika tawar-menawar harga, jangan pernah terlihat kalau teman-teman adalah orang yang baru menikmati sepatu lokal. So, bagaimana caranya improve? Bosannya ya dikasih syukur, enggak ya udah jual mahal aja ya, dulu. Jual mahal aja gitu iya. Akhirnya mereka akan turun harga. Kayak gitu sih. Dan cara mengetahui kualitas sepatu yang bagus atau enggak gimana? Ketika aku buka dosnya gitu kan, ketika masih ada sedikit lem, kemudian dari baunya, kemudian dari kerapihan pengerjaannya gitu loh. Kalau misalnya masih banyak yang kurang-kurang rapi, ya berarti dia kerjanya terburu-buru gitu. Terburu-buru produksi. Gitu. Tapi kan itu kan kalau pas udah ada di tangan gitu. Kalau misalnya gimana caranya biar kita tahu nih sebelum kita membeli, apalagi kan bayangan kayak tadi Dika bilang, Dika belinya bayangan online kayak gitu. Gimana caranya buat tahu ini emang sepatunya oke kok gitu? Sebelum dibeli ya. Kalau aku sih sebenarnya itu sebenarnya kembali ke diri sendiri ya, maksudnya. Dari mata aku suka gitu, karena aku lihat ini unik, nggak seperti biasanya, aku bilang itu bagus sih. Tapi kalau untuk secara kualitas ininya ya aku harus lihat dulu. Emang harus lihat ya, harus lihat barangnya langsung. Lebih baiknya sih memang harus kita pakai platform media sosial ya, platform kayak Tokopedia atau Shopee. Ketika kita lihat barang, ini bisa dikembalikan lagi. Benar-benar. Ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau kan, itu. Nah ini tadi kedepannya katanya rencananya mau koleksi 100 sepatu, insya Allah, amin. Berarti kalau kayak gitu, kalau tadi Dika pernah beli dalam sebulan 5 sepatu, pernah nggak sih kamu dalam sebulan nggak beli sama sekali? Pernah. Oh pernah juga? Iya, bulan kemarin. Itu kenapa? Karena nggak ada yang seru gitu, nggak ada yang deh. Tapi sebenarnya sepatu lokal itu ada terus kan, keluar terus kan gitu model-model terbarunya atau gimana sih? Ada beberapa bulan-bulan yang kosong gitu loh, ada beberapa bulan yang penuh, ada yang memang kadang-kadang 1 bulan 1 gitu sih. Tergantung mereka kesiapannya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya berarti dalam sebulan kamu nggak beli sepatu pun ya it's okay aja gitu. Okay aja sih. Emang tinggal nungguin aja mana yang seru mana yang enggak kayak gitu. Ini tinggal nunggu ya, berarti nanti kalau misalnya siapapun yang mungkin mengundang Dika ini karena dia harus menggunakan ini gitu. Nah, berarti ini kalau misalnya nggak pernah kamu pakai, ini kamu simpen aja, tapi tetap aku nggak tahu ya, maksudnya tetap kamu keluarin juga untuk dibersihin atau gimana? Enggak, kalau aku belum pakai aku nggak keluarin. Jadi tetap di dusnya, tetap dibalut dengan rapi, kemudian kedap udara itu sih. Berarti ini akhirnya setelah kamu beli belum dipakai, ini pertama kali kamu keluarin lagi ke sini? Sudah 2 kali sih, sama review. Sama review maksudnya. 3 kali deh. Mau dipakai ke acara nikahan, nggak jadi, hujan, nggak jadi deh, gitu. Tapi bener ya, aku baru tahu kalau misalnya sepatu itu kalau terlalu basah kena air itu efeknya kenapa sih biasanya? Efeknya pastinya luntur ya. Gitu loh, luntur, kemudian dari kanvasnya sendiri jadi kelihatan yang agak jelek gitu, agak udah lemes lah kelihatannya. Kemudian karetnya itu biasanya mati gitu. Gitu. Iya, karetnya ini kan karet ini kan kalau terlalu banyak menyerap air itu bisa cepat-cepat mati. Makanya aku ngatasinnya ketika aku sikat pakai sikat gosok gigi itu langsung dilap pakai tisu. Gitu. Ini kamu belajar perawatan ini segala macam itu memang dari dulu sebelum koleksi emang kamu udah ngerti atau gara-gara pas akhirnya kamu koleksi udah deh sekalian belajar? Pas koleksi sih Kak. Sekalian belajar. Iya, sekalian belajar karena aku tahu
penting nih gitu loh. Pentingnya untuk bersihin sendiri dan juga budget untuk sepatu bersihin tuh juga nggak murah. Jadi aku harus bisa gitu. Oke, ini luar biasa. Dika, tapi kita nggak ngerasa loh, kita udah 1 jam ngobrol. Terima kasih ya Dika udah ngobrol panjang lebar tentang sepatu lokal gitu. Terakhir deh, kasih ke pemirsa TV-mu, kenapa harus mencintai sepatu lokal? Karena sepatu lokal itu diciptakan dari tangan-tangan orang-orang Indonesia, dari tangan-tangan laki-laki atau perempuan yang menafkahi keluarganya. Kemudian kalau aku boleh bilang gitu, stop bilang lebih baik beli sepatu lokal dibandingkan beli yang KW gitu loh. Itu membuat kita para pencinta sepatu lokal tuh sakit hati karena nggak ada pilihan lain. Tapi belilah produk di dalam negeri, belilah karya di dalam negeri. Karena kenapa bisa kita membuat produk orang lain besar di negeri sendiri sedangkan produk kita nggak bisa besar di negeri sendiri. Jadi besarkan produk kita di negeri sendiri dan di negeri luar. Itu sih. Terima kasih. Jadi benar tuh, kalau misalnya selama ini mungkin kita tuh masih yang ngerasa sepatu lokal nggak seru gitu, siapa bilang gitu. Ternyata sepatu lokal yang sekarang itu image-nya sangat amat berbeda dengan sepatu lokal yang dulu banget kita kenal gitu. Sekarang semakin banyak brand-brand yang tidak hanya mempertahankan kualitas tapi juga tidak hanya mempertahankan kuantitas tapi juga kualitasnya tuh semakin dijaga. Terus dari segi keunikannya sendiri juga semakin bersaing, semakin oke lah untuk digunakan. Dan yang pasti terakhir itu benar kata Dika, cintai produk lokal gitu. Kalau misalnya kita bisa memperkaya produk-produk luar, kenapa untuk produk lokal sendiri kita nggak bisa memperkaya? Toh kalau kita bisa membuat ini berkembang, yang bangga tuh nggak cuma produsen sepatunya gitu, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga pastinya bangga. Wah, makasih Dika buat sekali lagi untuk datang ke podcast. Jangan bosen untuk kalau misalnya besok-besok kita undang, mungkin kalau udah 100 sepatu gitu, kita bawa lagi sepatunya yang banyak datang ke sini ya buat kita obrolin lagi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TV-mu yang udah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.